Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan untuk mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya ingin menanyakan yang baru malam ini hadir ya, ada ya? Ada. Yang minggu lalu belum hadir. Saya, Cair, sakit. Bu Hanum, Faiza Hanum ya. Iya. Oh, oke, baik, Bu Faiza Hanum. Kemudian ada lagi, ini ada sepertinya Bu Salma sudah hadir belum minggu lalu ya? Ada Bu Salma, Bu Iya Salma. itu enggak baru berapa orang kan. Ya, Bu Salma mic-nya belum dibuka. Itu bisa kemana kabar hilang? Bu Salma mic-nya belum dibuka. Kalau Bu Siti Juria udah hadir ya? Ya, hadir. Oh, udah hadir minggu lalu. Bu Rosita, Rosita mic-nya dibuka dulu. Bu Rosita Jamal, mic-nya dibuka. Belum dengar. Oh. Ya, tolong dikasih tahu mic-nya gimana cara buka mic-nya yang ke pojok kiri. Bu Rosita, mic-nya. Ini orang lain. Bu Rosita Jamal, ada yang merah-merah kiri. Yang merah-merah kiri dipencet. Ini Bu Rosita nih. Ita mana Ita? Itu Kak Yuli kasih tahu Bu Rosita itu. Itanya mana nggak kelihatan? Kelihatan Ini ya. Rosita. Jaring yang nampak. Jangan pakai banyak-banyak. Ita yang di bawah tuh yang sebelah kiri dipencet.
Enggak ada. Yang sebelah kiri, Kak Ita. Memang seperti ya. Yang kiri merah. Halo, Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Ini Allah. Ya Salma. benar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salma, Salma. Ya, Ya, Bapak. Salma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dalam kasih. catatan saya yang minggu Alhamdulillah. lalu belum hadir itu adalah Yang mana ini pencet nggak Rosita, tahu. Kak Rosita, Ya, Rosita dengan Kak Salma. Ya, Salma betul Kak Salma minggu lalu belum hadir. datang hadir. Belum hadir. Ini Salma. Ya, minggu yang lalu, Jumat yang lalu hadir. Oh iya Jumat yang Alhamdulillah. lalu. Jumat yang lalu belum hadir. Assalamualaikum, saya sudah Cair hadir. yang belum hadir, belum bisa ikut. Siapa? Tati Hartimah tempo hari sakit. panggil lagi. Oh iya, betul. Tati Hartimah, mana ya orang? Oh iya, Tati Hartimah ada menaranya. Bukan hadir. Bersembunyi di balik menara masjid. Iya, benar. Baik. Maksud saya akan menyampaikan dulu tentang kita akan mengawali sisa hidup kita ini adalah untuk memastikan kita tidak tersentuh api neraka. Malam ini kita mulai. Amin. Dengan apa caranya? Dengan apa caranya? Dengan cara yang Allah anjurkan, yaitu dengan menekuni Al-Quran. Saya ingin menyampaikan, terutama yang minggu lalu belum hadir. Ini baju kerudung merah siapa? Oh enggak ya? Hadir, bolpen. Nah, ini dia. Coba di TV. Apakah ini bisa kebaca atau enggak? Bisa. Coba Ibu Siti Juriah dibaca judulnya apa? Kurang besar, itu sebentar saya besarkan mungkin ya. Dibesarin ya. Ya, ini banget nggak? Iya, Pelajari dan mengamalkan Al-Quran itu ya. Ya, betul. Kalau Coba dibaca Bu Siti Juriah. Oh yang satu cari itu dulu deh. Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran. Mempelajari dan mengamalkan Bisa ini umat Islam kurang akrab dengan Al-Quran. Ya. Kedekatan dengan Al-Quran itu Harus naik ke sana. prasyarat Ya, kalau di ini di Siko baru Biasanya baru mengamalkannya. Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai prasyarat yang apa? Oke, baik. manusia, orang Islam yang Ya, saya ulang ya. Dewasa ini umat Islam kurang akrab dengan Al-Quran. Saya kecuali mungkin kalau ibu-ibu semua udah akrab. Insya Allah, alhamdulillah. Dari TV tapi ini Maksud saya adalah ibu-ibu yang di luar sana. Selain yang hadir pada malam ini, itu umumnya kurang akrab dengan Al-Quran. Padahal kedekatan dengan Al-Quran itu sebagai prasyarat untuk mengamalkannya. Kalau nggak dekat dengan Al-Quran, nggak memahami Al-Quran, bagaimana mengamalkan? Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai prasyarat memasuki akhirat. Baik. Ini yang minggu lalu sudah dibaca, sekarang saya ulang sedikit lagi. Sebaik-baik manusia, orang yang membaca, orang Islam yang membaca, mempelajari serta mengajarkan Al-Quran kepada orang Islam yang lain akan menjadi sebaik-baik manusia. Hidupin TV udah.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu hadis sahih dari Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu meninggikan derajat. Musnad Abu Dawud menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr. Ada serat yang putus. Rasulullah bersabda. Kurang ke bawah itu. Kak Kurang ke Rosita bawah, bisa Kak Ir. baca, Kak Rosita? Ya, Kak Rosita bisa baca hadisnya ini siapa saja? Mami. Nih, mulai dari ada sini. turun ke bawah dulu Pak Ustaz. Gimana? Layarnya sedikit ke bawah. Oh, iya. Ah, ini dia. Nah, terus naik Malah ke atas, kurang ke bawah. Siapin air panas ini. Paman haus, kering air ke mandi. bawah. Yang keempat ini, yang Bentar, kedua bentar. tadi. Saya besarin ya. Kalau Ya, terdiam dia enak banget. Dah, udah besar nih. ke bawah kan sedikit Pak Oh, Ustaz. ke bawah. Oke. Ya, Orang kecil bilang naik. Kalau dibawahin yang ini nggak kebaca kan? Kebaca nggak yang ini? ya sudah sedikit aja di Belum ke bawah, belum. sudah itu. Ini siapa saja kebaca nggak, Kak Rosita? Kebaca, kebaca. Kebaca, Kebaca, coba tapi dibaca siapa yang saja. yang Kurang ke bawah. tulisannya ke ketinggian. Oh, ketinggian. Nomornya sudah Ya, nomornya ya, Pak, di ya, sini. udah. Ya. Menjadi ahlullah Suara kecil. surga Allah. Allah menjanjikan bahwa umat Islam menyibukkan dirinya dengan mengkaji dan mengamalkan Al-Quran sebagai Allah, keluarga Allah di dunia dan di akhirat. Baik. Keluar. Sebentar, saya komentari. Menjadi ahlullah, keluarga Allah. Rasulullah bersabda, Allah menjanjikan bahwa umat Islam yang menyibukkan dirinya dengan mengkaji dan mengamalkan Al-Quran sebagai ahlullah, keluarga Allah. Sahabat bertanya, siapa keluarga Allah itu? Apakah ada keluarga Allah? Tidak ada. Siapa dia? Keluarga Allah itu adalah mereka yang sibuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Di dunia dia udah menjadi keluarga Allah. Masya Allah. Ini sabda Rasulullah seperti itu. Kemudian Kak Rosita bisa melanjutkan. Al-Quran meninggikan derajat. Al-Quran meninggikan derajat. Musnad Abu Daud menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengamalkan 10 ayat Al-Quran, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Siapa saja yang mengamalkan 100 ayat, maka dia akan dicatat termasuk sebagai orang yang taat. Siapa saja yang mengamalkan 1000 ayat, maka dia dicatat sebagai maka dia dicatat orang muttaqin. Mukontorin. Ya. Mukantarin. Maka dia akan sebagai orang yang taat. Siapa yang mengamalkan 1000 ayat, maka dia dicatat mukantarin. Yeah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, 1 kintar adalah 12.000 uqiyah. Sedangkan uqiyah sendiri lebih baik dari segala sesuatu di antara langit dan bumi. Masya Allah. Itu kalau nanti Ibu ingin membaca ulang, ada di pendahuluan di buku ungu. Baik, saya ulang dikit. Barang siapa mengamalkan 10 ayat, mempelajari mengamalkan 10 ayat, tidak disebut gofilin. Gofilin itu lalai.
Wala takfu man aghfalna qalbahu an dzikrillah. Orang yang lalai itu orang yang tidak mengamalkan 10 ayat. Kalau mengamalkan 10 ayat dicatat bukan orang yang lalai. Kalau mempelajari mengamalkan 100 ayat, dia dianggap sebagai orang yang taat. Apa maksudnya? Ini maksud saya ingin mengatakan kalau orang yang taat itu orang yang mutakin, orang yang muhsinin, orang yang solihin. Itulah maksudnya kenapa disebutkan malam ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk menghindari api neraka dengan mengamalkan 100 ayat. Nanti kita akan mulai ayat yang mana pertama, kedua, dan selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk mempelajari dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ibu Kak Yuli bisa membaca? Bisa. Yang nomor 4. Ya. Dekat dengan rahmat Allah. Al-Laid berkata, tidak ada rahmat yang lebih cepat datang kepada seseorang selain kepada orang yang sibuk mempelajari dan menyimak Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ini surat Al-A'raf Surat Al-A'raf ya. 7:20. Ya, Masya Allah. Jadi malam ini, majelis ini kita sibuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada rahmat yang lebih cepat datang kepada seseorang selain orang yang sibuk mempelajari dan menyimak Al-Quran. Insya Allah malam ini dah kita buka rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sekilas apa yang penting untuk kita pelajari. Kenapa saya ingin katakan bahwa apa yang dimaksudkan Allah bahwa kenapa kita belum dipanggil oleh Allah. Ada teman-teman kita sudah dipanggil duluan, ada suami udah duluan, ada saudara udah duluan. Kenapa kita belum? Ibu diberi kesempatan oleh Allah untuk memastikan diri ibu itu tidak tersentuh api neraka dengan mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu adalah pengantar dari malam ini sebelum kita ingin memulai untuk belajar. Buku-buku udah terima semua? Sudah. Oke, ada yang di dekat ibu bukunya sekarang? Ada. Ini yang pertama. Ya, hijau ya? Yang hijau ya. Ya. Yang hijau ini isinya rumus-rumus. Tapi tidak ada contohnya. Maka saya lalu membuat buku yang ungu untuk syarah memperjelas. Jadi yang hijau itu adalah rumus-rumus tentang memahami Al-Quran. Yang buku ungu adalah syarah, penjelasan. Oke, jelas ya di situ ya. Sedangkan buku yang biru ini khusus kamus kosakata Al-Quran. Jadi kajian kita sekarang ini, lafadz semua yang ada di Al-Quran ada di sini semua. Itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Itu ada semua. Saya ingin kasih tahu, kita nanti akan banyak mempelajari surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena 80% kosakata Al-Quran itu ada di surah Al-Baqarah. Maka kita penting mempelajari dulu surah Al-Baqarah. Kemudian kalau yang di buku hijau ini, yang kita baru akan mulai bacanya, kita mulainya dari halaman belakang. Oh. Belakang. Kalau halaman depan itu banyak Romawinya dan banyak itu tulisan Arab gundul.
Nah, sekarang kita akan mulai yang di halaman belakang, halaman 1. Ini. Halaman 1 belakang apa judulnya? Kolom 1. Yang paling kanan, paling kanan. Huruf jar. Nah, ya huruf. Kolom 1 ada itu bijari. Bijari. Sekarang saya ingin kasih tahu apa bedanya huruf dengan abjad. Apakah Ibu tahu bedanya huruf dengan abjad? Kalau huruf itu adalah abjad yang sudah diharokati. Kolom 1, kolom 2 sampai kolom 26 itu adalah huruf. Kalau abjad itu adalah alfabetik. Alif, ba, ta, sa, jim. Maka mulai malam ini istilah tamyiz mulai berlaku. Tolong kalau nyebut huruf itu adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, sampai kolom 26. Ibu Siti Juria udah jelas? Sudah. Oke, jadi beda antara huruf dengan abjad. Kalau huruf sudah ada maknanya. Bi apa artinya? Huruf 1 sampai Bi artinya dengan. Kemudian K apa artinya? Seperti. Itu namanya huruf. Sudah diharokati, sudah ada arti. Walaupun satu abjad. Apa ini jelas, Kak Musriah? Jelas. Oke, jadi sekarang yang kenapa kolom 1 itu yang paling penting. Kolom 1 itu ada bi, ada K, ada li. Saya tanya, Bu Rukoyah, Ya, apa artinya ilah? Menurut Pak Ustadz ini kepada warna apa? Kenapa Bu? Warna hijau. Buku warna hijau, maaf. hijau ya? Buku warna hijau buka dari belakang. Ini dah. Buka dari belakang halaman 1. Ya. Belakang. kepada. Di Udah? belakangnya. Iya. Yang buka halaman 1-nya, halaman 1. Jangan Halaman yang 1. dari belakang. Udah? Iya. Di belakang kayak buka Bu Al-Quran. Erneng udah ketemu? Udah, Bu Salma. Bu Salma mic-nya belum dibuka. Bu Nur Aida, Kak Nur Aida udah? Ya ini belum baru lihat, jadi buka dulu. Ntar balik-balik nih. Dari belakang bukanya. Iya, udah. Kak Nur Aida kayaknya bersama Kak Isa Faidah Hanum ya. Pak Iza Hanum. Mana Faiza Hanumnya udah ketemu belum halamannya? Faiza Hanum udah ketemu halamannya? Sini dikit. Bu Rosita udah ketemu Kak Rosita? Sudah. Oke. Kak Rosita saya tanya, apa artinya an? Di atas. Di atas. Dari Tentang. Apa artinya an? Oh, ini baru permulaan nih. dari tentang
Dari, Dari tentang. tentang gitu. Karosita apa artinya hatta? Sehingga Apa? Apa Ustaz? Hatta. Hatta sehingga. Oke, jelas. Kita sekarang akan bicara di situ. Saya ingin supaya ibu itu cepat hafal. Ini yang kita hafalin nih. Ya, ini begini. Kalau huruf kolom 1 sampai kolom, coba lihat. Kolom huruf itu terakhirnya sampai kolom berapa, Bu Musriah? 26. Kolom 1, Terakhirnya kolom berapa? 10. apa huruf wow? 26. Terakhirnya Kak Musriah ada halaman 4. Ada kolom 26, ada enggak? Oh, ini. Halaman ya. Udah? Kolom 26 udah ketemu? Sudah Pak Ustaz. Udah. Musriah udah ketemu Kak Musriah? Belum. Oh, sudah. Sudah. Iya. Oke, itu artinya kolom 1, 2, 3, 4, 5, sampai 26. Huruf itu ada 26 kolom. Itu yang penting. Oke, sekarang kita akan memulai kolom 1. Udah siap belum mulai kolom 1? Sudah. Oke, kalau udah siap, saya ingin tahu caranya, saya ingin perkenalkan caranya menghafal kolom 1. Caranya menghafal begini. Halaman 1. Balik tuh. Ya, kembali. Ya, Dengan di dalam karena. kan satu kembali kan? Iya. Kita kan kembali keluar kan? Kan keluar kan? Iya. Ada di Untuk supaya ini karena ilaga kepada Allah di atas kepada dari di antara kami. ada di buku yang ungu. Ya, Ya, ada di buku yang ungu. Ada di buku yang ungu, itu adalah lihat di halaman 11. bukan buku yang ungu, dari depan bukanya. Lihat di pojok kanan atas. Halaman berapa? Ya, halaman 11. 11. Halaman 11, ya betul. Halaman 11. Halaman 11 itu adalah kolom 1. Nah, sekarang saya tampilkan di sini, kalau yang belum ketemu, ini adalah teknik cara menghafal kolom 1. Kolom 1. Ini contohnya melakukan begini ya. Kolom sudah ketemu yang di buku umum? Sudah. Sudah. Halaman 11 ya. Kolom 1 itu lagunya. Kolom 1 saudaranya Bijari. Kenapa pakai saudara? Karena banyak. Karena banyak. Pinter. Banyaknya ada berapa? Bika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, banyak saudaranya. 13 ya. Ya, oke. Sekarang kok cara melakukannya gini. Kolom 1 saudaranya Bijari. Lagunya dengan kau seperti li untuklah untuk ilah kepada
Allah di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga. Itu lagunya Selamat Ulang Tahun. Jadi ibu-ibu kan udah lama Ulang kan? tahun ya lagunya kayak gitu. Udah lama kan? Dulu anak-anaknya kan masa anak-anak udah lama kan? Sekarang kita ingat kembali ke masa anak-anak. Saya lakukan sampai 3 kali. Saya minta yang keempatnya ada yang angkat tangan. Saya ulang yang kedua. Kolom 1, saudaranya Bijari, lagunya didengar kau seperti li untuk la untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari hatta sehingga min dari fi di dalam an dari hatta sehingga. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Kolom 1, saudaranya Bijari, lagunya didengar kau seperti la untuk li untuk la untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari hatta sehingga min dari fi di dalam an dari hatta sehingga. Udah. Saya udah 3 kali. Saya berharap yang keempatnya ibu-ibu. Siapa yang kalau lihat senyumnya ini Bu Erneng ini duluan senyumnya. Silakan Bu Erneng. Dengan seperti li untuk la untuk bila kepada Allah di atas min dari fi dalam min dari fi dalam an dari Hatta sehingga dari fi di dalam dari hatta sehingga. Masya Allah, Salah dia dalam alhamdulillah. itu di sebelah. Masya Allah, yang kedua. Salah masuk nih. Oh, Masya Allah, Kak Atira, alhamdulillah. Teman-teman, Masya itu di Allah. sebelah ada grup. Saya masuknya ke grup yang dibuka oleh Sumiati, ada kayak Oh, gitu. Jadi masuk. Masya Allah. Kak Atira buka Ya. buku ungu. Ya, buka apa? Ungu. Buku yang warna ungu. Ya, buku yang warna ungu. Cari Ya. di pojok kanan atas ada tulisan Syarah Tamyiz Mahir Pendahuluan. Itu cari halaman 11. Halaman 11. Oh Ya. iya. Oh iya. Oke, laku Ya, Kak. huruf. Saya menunggu yang kedua. Siapa? Kak Yuli siap? Coba, Ya. Nggak usah takut salah. Ini nggak ada penilaian. Ayo Kak Yuli. dengan seperti li untuk la untuk ilah kepada Allah di atas
min dari fi di dalam, min dari di dalam, an dari hatta sehingga, min dari fi di dalam, an dari hatta sehingga. Masya Allah, Alhamdulillah, mantap. Ini supaya Kak Atirah dengar suara saya karena dia baru hadir. Kak Atirah kita lakukan Kak Atirah ya. Kolom 1 saudaranya Bijari lagunya Bidengan ka seperti li untuk la untuk ila kepada Allah di atas min dari fiti dalam min dari fiti dalam an dari hatta sehingga min dari fiti dalam an dari hatta sehingga. Masya Allah Kak Musriah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ka seperti li untuk la untuk ila kepada ala di atas min dari di dalam an dari min darinya 2 kali min dari fi di dalam an dari hatta sehingga min dari fi di dalam an dari hatta sehingga. Alhamdulillah. Saya kasih tahu ibu-ibu kenapa dilakukan karena satu, sebenarnya rahasianya yang ibu lakukan sekarang ini kamus. Ya kan? Kamus arti dari saudaranya Bijari. Jadi ini tidak sembarang lagu, tapi kita itu memasukkan kamus di dalam benak kita. Supaya apa? Supaya gampang kalau nanti kita lihat Al-Quran. Kita ingat. Kenapa? Karena kalau lagu itu kan itu nyaman. Lagu itu enak. Di telinga kita enak, di otak kita juga nyaman. Dipanggil gampang. Itu maksudnya. Oh ya Allah, ini ada Kak Cucu Tartilia baru hadir. Nggak masuk ke. Iya, baik. Buku ungu Kak Cucu halaman 11. Buku yang mana? Yang materi? Yang ungu ini, yang ungu. Jum. Yang buku ungu ini ya. Halaman berapa? 11. 11. Alasan pertama kenapa dilakukan karena huruf itu tidak ada cirinya. Satu-satunya cara harus dihafal. Tapi untuk usia kita menghafal itu perlu bantuan. Bantuannya dilakukan itu gitu. Jadi alasan pertama kamus, alasan kedua huruf itu nggak ada ciri-cirinya. Oleh karena itu harus hafal. Kenapa harus hafal? Saya kasih tahu alasannya ketiga. Alasan ketiga, huruf itu 30% dari 30 juz. Berapa 30%? Kalau 30% dari 30 juz berapa? 30% dari 30 juz berapa? 10 juz kurang. 10 juz. Kalau ibu hafal kolom, kalau kakak hafal kolom 1 sampai dengan 26, hafal dengan artinya, hafal dengan maknanya, hafal dengan fungsinya. Sebentar lagi saya mau jelaskan fungsinya. Nanti untuk lagu saya akan kirim melalui YouTube. Contoh lagu kolom 1 sampai 26 itu melalui YouTube. Sebab
kalau lagu itu kita fokuskan semalaman ini saja, habis waktu kita. Sudah dengar cair. Iya, jadi nanti buka YouTube-nya, ulang-ulang di situ, gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu itu kesibukannya udah berkurang ketimbang ketika masih bekerja dulu, ya kan? Jadi sekarang kan sudah banyak waktu untuk sendiri. Sebenarnya waktu untuk sendiri itu nggak ada, istilah waktu untuk sendiri itu nggak ada. Ibu-ibu itu sekarang sudah diinginkan oleh Allah waktunya jangan banyak dengan yang lain. Supaya dengan Allah saja. Maksudnya begitu. Iya kan? Maksudnya supaya nggak terlalu sibuk dengan manusia yang lain, tapi maksudnya bersama Allah yang banyak. Oke, itu artinya seperti itu. Sekarang bidengan, seperti itu adalah artinya. Jadi lagu itu sekaligus artinya bidengan. Seperti li untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam dari kata sehingga min dari fi di dalam dari kata sehingga. Saya ingin dengar suaranya. Siapa ini ya? Oh ini siapa ini? Chandra. Siapa? Chandra. Kak Chandra. Chandra. Salma. Bidengan seperti itu kan lagunya. Ini suaranya Rukoya mana? Rukoya. Ya. Ya. Bidengan muka seperti li untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari atas sehingga min dari fi di dalam andari atas sehingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagunya bidang. Siapa yang mau nyoba? Ya itu ada Teh Juju. Bidengan, ada bidengan, ada yang seperti itu juga. Boleh, Ibu mau yang mana aja, Kakak mau yang mana aja. Sekarang, apakah ada yang mau nyoba lagi? Tadi Kak Rosito, Kak Salma. Ya, saya. Iya, silakan. Bidengan seperti li untuk la untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga min dari fi di dalam andai hatta sehingga. Alhamdulillah, mantap, lancar nian ini Kak Rasita Jamal, Masya Allah. Ita. Kak Atira mau nyoba, dia baru hadir. Suaranya terlalu merdu deh Kak Ir. Ya deh, silakan. Bidengan seperti li untuk la untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam andari hatta sehingga min dari
dalam dari atas sehingga Masya Allah, luar biasa. Pede bener dia. Baru hadir dia langsung. Semangatnya 45. Masya Allah. Astagfirullah. Mbak Rifki, Mbak Rifki. Ada sahabatnya ini mah. Ayo Mbak Rifki. Bisa nggak nih? Didengarkan seperti untuk ilah kepada Allah di atas, min dari fi di dalam, min dari fi di dalam, anda di atas sehingga min dari fi di dalam, anda di atas. Alhamdulillah. Biasa nyanyi soalnya. Dipaksa nyanyi ya nggak bisa. Jadi gini, waktu saya nyantri di Indramayu ada peristiwa. Ada bapak-bapak dari Bandung ikut. Ya sama kira-kira 50-an lah kira-kira usianya waktu itu. Dia mengeluh, Abah Zaun saya itu nggak bisa menyanyi. Waduh, Abah Zaun tuh jawabnya tegas. Kalau Anda nggak mau, bukan nggak bisa itu. Kalau Anda nggak mau menyanyikan lagu huruf, itu yang paling minimal gitu. Anda gagal belajar tamyiz. Itu jangan. Kenapa? Huruf itu nggak ada cirinya, harus dihafal. Dan salah satu rahasianya saya ingin kasih tahu. Itu Ibu lihat di buku hijau yang halaman 1 dari belakang tadi. Lihat, di situ ada rahasia tersembunyi. Ya, Sudah ketemu halaman 1 buku hijau dari belakang? ya sudah. Oke, dilihat di situ ada angka di sampingnya ila, di samping ila, di samping Ya, ala, di samping min. Benar ada angka? sudah. Apa artinya angka Sudah. itu? Di dalam satu Al-Quran ada sekian Ya, huruf. Betul. Artinya diulang banyak kali. Kenapa sampai 10 juz? Karena isinya di Al-Quran itu banyak kata bantu. Ini namanya huruf ini kata bantu. Kolom 1 sampai 26 itu kata bantu. Kalau ibu nggak mau berusaha menghafal ini, berat untuk melanjutkan mempelajari Al-Quran. Karena rahasia Al-Quran ada di sini. Itu ada sampai 2299 min saja. 2000 itu banyak banget. 2000 itu banyak banget. Al-Quran itu berapa halaman? 600 sekian. Sekian 6000 ayat. Ini 2000 sendiri. Sepertiga kan? Itu hanya dari min. Ya kan? Hampir sepertiga. Ditambah lagi fi, ditambah lagi ala. Itu rahasianya. Kenapa kita harus hafal dan tahu artinya? Hafal dan tahu artinya. Udah ya, saya sudah menjelaskan kenapa kita harus hafal ini. Itulah maksud saya ingin mengatakan kita akrab dengan Al-Quran itu. Kita kenal apa itu ilah. Ilah itu, coba kalau sekarang saya tes satu-satu. Kamu Sriah, apa artinya ilah? Dan kepada. Kepada. Apa artinya Bu Erning Allah? Atas. Di atas. Di atas. Apa artinya min, Bu Yuli? Dari. Dari. Apa artinya fi, Kak Siti Juria? Di dalam. Di dalam. Apa artinya an, Kak Cucu?
Dari Masya Allah. tentang. Oke, artinya Ibu udah mulai mengakrabi kata bantu. Saya jelaskan sekarang fungsinya atau mau lanjut dulu contoh lagu yang kedua. Nyanyi lagi. Fungsi aja, fungsi. Langsung fungsi apa mau lagu yang kedua? Fungsi aja. Fungsi apa? Kalau gitu sabar dulu ya, lagu yang kedua itu laginya soalnya enak. Kolom 2 saudaranya Yana Soba Lil Mudhof. Lagunya ya wahai ya wahai wahai Yana Soba Lil Mudhof. Enak kan lagunya? Lagunya enak, bener. Saya lihat Kak Rosita itu senyum-senyum. Saya cari lagunya aja dulu. Nanti saya kirim di YouTube ya, ibu-ibu semua nanti buka YouTube aja ya. Sekarang saya kenalkan aja sampai yang enak-enak dulu. Lagu yang ketiga, kolom 3 saudaranya Illa Nasoba Lil Mustasna. Lagunya Illa artinya kecuali, illa nasobalil mustasna. Kolom 4 saudaranya Lana Sobalin Nakiro. Lagunya La tidak ada, Lana Sobalin Nakiro. La tidak ada, Lana Sobalin Nakiro. Itu kolom 4. Kolom 5 Inna Nasoba Rofa. Ingat, nanti saya mau jelaskan kenapa Inna punya 2. Inna, Nasoba, dan Rofa'u. Tapi kalau 1 sampai 4 itu cuma 1. Ya kan, bijari. Ya Nasoba. Kemudian Ila Nasoba. Kemudian La Nasoba itu cuma 1. Itu artinya ada sendiri. Sekarang kolom 5. Inna Nasoba Rofa'u. Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya, Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya, Ka'anna seakan lakinna akan tetapi, la'ala supaya andaikan, supaya andaikan. Itu nomor 5, kolom nomor 5. Terakhir kolom 6. Kolom 6 saudaranya Kana Rofa Soba. 2 lagi ya. Inna 2. Inna tadi Nasoba Rofa'u. Sekarang Kana Rofa'u Nasoba. Nanti saya jelaskan apa artinya. Karena ini paling gampang ini. Karena adalah laisa dia bukan. Karena adalah laisa dia bukan. Karena adalah tiada bukan. Tiada laisa tiada. Masya Allah. Saya yakin kalau ibu saya tunjuk pasti bisa ini. Benar kan? Iya, Alfiah Hudari. Oh, Masya Allah. Kenapa Mbak?
Alfia, Masya Allah. Kenapa, Alhamdulillah, Kak? sehat-sehat. Kalvia, bukunya udah nyampe belum? Udah nih, belum dibuka. Ya. Buka ini yang ini, Kalvia. Nih, Yang yang ini. mana? Yang mana? Yang ungu dulu, yang ungu. Ungu, ya. Ya. Halaman berapa? Halaman sekarang kita udah nyampe halaman 12. 13. 13. 13 ya. Ya. 13. Oke, Sekarang mau halaman sekarang ke halaman 13 sekarang. Oke, 13. saya lanjutkan aja saat ini ya. Yakia. Saya ingin kasih tahu, saya lanjutkan lagu sampai kolom 10 karena lagu sampai kolom 10 itu namanya awamil. Awamil itu kata depan. Nanti saya Kata jelaskan yang apa itu memerintah. awamil. Sekarang kolom 7 saudaranya Ayan Siba, lihat. Kalau sekarang Yan Siba, Yan Siba. Setelah an itu Yan Siba. Yan Siba itu fi'il mudhari'. Kalau tadi 1 sampai 6 itu kata depan isim. Kalau sekarang kolom 7 sampai 10 itu kata depan fi'il mudhari'. Namanya awamil fi'lul mudhari'i. Kolom 7 saudaranya Ayan Siba. Lagunya hendaknya lan tidak akan idan kalau demikian hendaknya lan tidak akan idan kalau demikian supaya hatta hingga hatta sehingga. Aduh, enak banget lagunya. Banget suaranya. Kalvia, sudah bisa lagunya belum? Udah. Masya Allah. Masya Allah, terlambat. Jadi itu kan Ayan Siba, saudaranya satu an, lan, idan, kai, li, hatta. Itu saudaranya. Ingat ya, kalau saya tanya saudara siapa, itu sebutkan saudara an. Sekarang kolom 8, saudaranya Lata Jezum. Lagunya la 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 janganlah la 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 janganlah la janganlah Zoom. Ini orang ada yang mendengar itu katanya pengajian Al-Quran kok lagu-lagu. Jadi lagu itu alat, ya kan? Lagu itu alat bantu supaya otak kita itu yang sudah usia 30-an, yang sudah 30-an itu otaknya kalau pakai lagu cepat ingat Kak Alfia. Gitu maksudnya. Iya, itu alat bantu. Kolom 9 lam yajzum. Lagunya lam tidak lama tidak liwal hendaklah, paling gampang ini. Lam tidak lama tidak liwal hendaklah. Katiro Lam tidak lama tidak liwal hendaklah. Lam tidak lama liwal hendaklah. Masya Allah. Ini ada Kak Hartimah, Tati Hartimah mana? Tati Hartimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lama tidak liwal
hendaklah, lam tidak, lama tidak, iwal iwal, hendaklah. Masya Allah, diam-diam dia, dengerin di balik menara. Kan Nur Haida, Nur Haida. Ya, lam tidak, lama tidak, iwal hendak. Lam tidak, lama tidak, hendaklah. Alhamdulillah. Terakhir kolom 10. Buka halaman 14. Kolom Kolom 10. 10 halaman 14. Ya, ini agak sedikit slendro. Jika. Apa selindro? Halaman Itu 14 slendronya kolom itu gini. Kolom 10, saudaranya Asyartu wal jawabu ya jazuma. Lihat, di situ judulnya ada 2, Asyartu wal jawabu ya jazuma. Ya kan? Nanti penjelasannya, lagunya jika man siapa ma apa jika siapa apa ai nama kemanapun hai suma manapun bagaimanapun juga itu semua asyartu wal jawabu ya jazuma. Alhamdulillah. Saya ulang ya, ini enak nih lagunya ini. Jika man siapa jika man siapa apa nama kemanapun hai suma manapun bagaimanapun juga itu semua asyartu wal jawabu jazuma. Masya Allah. Saya kalau ada yang angkat tangan hormat betul. Siapa yang angkat tangan? Karosita ini kayaknya senyum-senyum. Coba Karosita. Jika man siapa maapa maapa aina kemampuan hai cuma dimanapun bagaimanapun juga itu semua asatu wal jawabu jazuma. Alhamdulillah. Syarat Masya Allah. yang menjazmkan. Baik. Itu perkenalan tentang kolom 1 sampai 10. Namanya awamil. Sekarang saya agak sedikit kita serius. Mulai sedikit serius. Buku tulisannya dibuka, catatannya. Oh, belum siap. Nah, gimana Kak Alfia? Oke, karena ini nggak ada di buku. Oke ya, ini paling penting karena ibu-ibu itu menunggu ini sekarang. Oke, makna judul kolom 1 sampai 26, betul kan? Ibu nunggu ini kan? Iya. Iya. Saya tahu yang ibu mau, ku tahu yang kau mau. Oke, ini gini ya, ini nanti kalau biasanya ya, saya terus terang
kelas ini yang membuat persiapan saya harus harus double. Saya diingatkan terus oleh Mbak Rifki. Nanti begini-gini ngajarnya ya, ibu-ibu itu takut kalau disuruh. Karena kan Mbak Rifki itu kan dosen dia kan dosen. Jadi dia kan kalau ngajar persiapannya kan dia banget gitu. Saya biasanya persiapan saya kurang begitu. Jadi ketika dia ingatkan, waduh, saya dari pagi itu belum istirahat menyiapkan. Ini kalau di Indramayu nggak ada persiapan gini. Tapi gara-gara Mbak Rifki mengingatkan nih, makna judul kolom 126 saya siapkan rinci. Tolong kalau Ibu begini Bu, biasanya kalau catatan Ibu sendiri itu biasanya itu ingat, ya kan? Kalau Ibu mau mulai mencatat, itu bagus. Tapi kalau nggak mau mencatat juga, nanti ini saya kirimkan ke grup. Iya. Saya kirimkan ke grup, bisa di print. Ya. Itu aja. Catat ke grup kita print nanti. Iya, saya tahu itu yang Ibu mau kan. Ya, kirim aja ke grup. Oke, tapi sekarang saya mau minta tolong. Bisa kebaca nggak? Bisa, insya Allah. Enggak. Kolom 1 coba Kak Ita, kolom 1 sampai kolom 1 sampai kolom 10 adalah awamil. Awamil adalah kata depan yang mempengaruhi yang Arab atau kata akhir, lafaz setelahnya. Oke. Sekarang saya mau jelaskan apa itu i'rab. I'rab itu adalah harokat akhir dari satu lafaz. Sekarang contohnya fa'ala. Apa harokat akhir dari fa'ala? Depan yang Patah. La, fathah. Kata ba. Apa harokat akhir dari kata ba? Kata ba. Ba itu harokat akhirnya. Fathah ba itu harokat akhirnya. Saya ingin kasih tahu itulah i'rab. I'rab. Udah jelas? Ya. Jadi i'rab itu apa Kak Atira? Harokat akhir pada suatu lafaz itu namanya i'rab. Sekarang kalau yaf'alu, apa i'rabnya Kak Atira? Domah. Domah, domah. Oke, sekarang kalau misalnya saya katakan kul, apa i'rabnya? Sukun, lam disukun. Ya betul, harokat. Itu namanya i'rabnya adalah lam sukun. Itu yang dinamakan i'rab. Apakah Bu Faiza Hanum sudah jelas? Mana Faiza Hanum? Ini Wahyu Hati di sini nih, Wahyu Hati. Nih. Nih bersama saya nih, berdua. Oh iya, ini nggak ada suaranya dari tadi. Coba mana Faiza Hanum? Yang kerudung hitam, nih berdua. Oh iya, oke. Sekarang saya katakan kalau gofilun, apa i'rabnya Faiza Hanum? Sukun. Gofilun. Domaten. Artinya i'rabnya itu adalah kalau namanya domah, ini saya kasih tahu. Yang kalau domah itu adalah tanda dari harokat rofa. Harokat rofa. Kalau domah itu tanda dari harokat rofa. Ya. Kalau fathah itu tanda dari harokat nasab.
Nasab. Nasob. Kalau jar tanda dari kalau kasroh tanda dari harokat jar. Kalau itu sukun tanda dari jazm. Jadi hanya 4. Rofa doma, nasob fathah, Kasroh jar kasroh, jazm. jazm sukun. Apa ini jelas? Belum, Ustaz. Saya belum ngerti, Ustaz. Oh, belum mengerti. Oke, maksud saya begini. Tulisannya kecil benar, nggak kebaca. Dilebarin pakai tangan, dilebarin Kak. Bukan, sebenar. Besar. Bukan, tulisannya nggak ada. Tulisannya nggak ada. Tulisan di situ nggak ada. Saya jelaskan saja. Kalau yang namanya rofa, salah satu tandanya doma. Kalau rofa, salah satu tanda. Ingat ya, salah satu tanda. Bukan semua tanda. Rofa itu punya beberapa tanda, tapi salah satu tandanya doma. Kalau nasob, salah satu tandanya fathah. Kalau nasob, salah satu tandanya fathah. Kalau jar, salah satu tandanya kasroh. Kalau jar, salah satu tandanya kasroh. Kalau jazm, salah satu tandanya sukun. Kalau jazm, salah satu tandanya sukun. Jadi itu yang sekarang saya perkenalkan, namanya i'rab harokat akhir. Harokat akhir itu ada 4. Rofa tandanya doma, nasob fathah, jar kasroh, jazm sukun. Apa ada masih belum jelas? Rofa doma, nasob fathah, Rofa doma, nasob fathah, jar kasroh, jazm sukun. Oke, sekarang dengan modal 4 itu kita memasuki bijari. Di dalam buku hijau, ada judul bijari, halaman 1 ya, halaman 1 buku hijau itu ada bijari. Ya, udah ketemu bijari? Sudah. Oke, sekarang artinya apa bijari? Nah, sekarang itu bijari itu coba Kak Rukoyah coba dibaca ini nomor 1 bijari itu artinya apa ini? Mana sih? Dengan jar. Di mana ya? Ini kelihatan nggak di depan? Oh iya. Yang gelapnya itu. Nomor 1 dulu. Bijari dan saudaranya adalah kata depan isim yang berfungsi menjarkan lafaz isim setelahnya. Ya, bukan. Udah paham belum yang dibaca itu apa? Sana adalah kata Billah. menjarkan lafaz isim. Bijari. Jadi bijari itu kan judul di situ kan? Ya. Nah, artinya itu bijari dan saudaranya. Bijari saudaranya ada ka, ada li, ada la, ada ilah, ada ala, ada min, fi, ada an, ada hatta. Apa itu artinya? Artinya adalah setelah bijari dan atau saudaranya itu kalau ketemu lafadz setelahnya itu isim setelahnya itu. Maka setelahnya itu adalah dijar. Itu fungsinya. Itu fungsi dari bijari. Makanya dikatakan billahi. Billahi. Isim setelah bi itu Allahi. Kenapa hi? Karena ada bi. Siapa yang membuat hi? Yang membuat hi itu adalah bi.
Kenapa bi itu membuat hi Allah? Kenapa tidak Allahu? Aslinya isim itu Allahu. Aslinya isim itu Allahu. Kemudian datang bi, maka menjadi bilahi, bukan bilahu. Siapa yang membuat hi? Yang membuat hi itu bi. Kenapa? Karena bi adalah kata depan isim yang berfungsi menjarkan isim. Menjarkan isim. Jadi dia mengkasrohkan isim. Bil kitabi, fil akhirati, alal masjidi, ilal masjidi. Semua setelah ada bi dan saudaranya itu adalah dikasroh. Namanya dijar. Apakah ini jelas? Jelas. 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 Kak Rukoyah udah jelas belum? Ini sih. Kak Rukoyah jelas? Ya. Jadi apa fungsinya bi, Kak Rukoyah? Bijari apa fungsinya? Ya, untuk menjarkan lafaz isim. Menjarkan isim setelahnya. Menjarkan isim Setelahnya. menjarkan isim. Jadi yang namanya bijari dan saudaranya itu mempengaruhi harokat akhir setelahnya. Kayak kitabu, setelah ada bil kitabi. Masjidu, setelah ada bil masjidi. Masjidu, setelah ada ilal masjidi. Menurut saya ini jelas banget atau belum jelas banget? Masih setelahnya ada masjid. Alfiah, Kak Alfiah, udah jelas belum Kak Alfiah? Ya, belum jelas. Belum jelas. Ini ngeblank. Jujur. Dengerin tapi nggak kelihatan. Tolong Mbak Rifki jelaskan. Jadi setiap huruf jar kalau Tandanya kasroh. isim maka irobnya kasroh. Kasroh, ya. Menjarkan. Kalau jazm sukun kan? Ya. Ya. Ini sekarang jangan berpikir jazm dulu. Berpikir kasroh dulu. Oke, sekarang Kak Alfia, saya ingin kasih tahu, saudara bijari itu ada ilah, ada ala, ada min, ada fi, ada an, ada kata. Setelah saudaranya bijari, apa kata, apa ilah, apa an, pasti kasroh. Harokat akhir. Pasti kasroh. diganti jadi Min aina, dari mana kalian? Minal masjidi, nggak ada minal masjidah, nggak ada minal masjidu, nggak ada minal masjid, nggak ada. Minal masjidi. Artinya setelah min itu pasti kasroh. Kasroh, iya. Ya. Oke ya, jelas ya. Kak Alfia udah jelas? Ya, udah. Sementara. Alhamdulillah. Harus ujarin kan? Harus Ya, ujarin. betul. Sekarang saya tanya, kalau akhiratu, Kak Alfia, ya, di akhiratu, al akhiratu, kemudian ada fi. Bagaimana fi dengan akhiratu jadinya? Akhirati. Kak Yuli, setelah itu ada an, setelahnya ada masjidu. Bagaimana bunyinya? Masjidah. Anil masjidi. Oh, masjidi. Ya, bukan masjide, itu dijazam. Bukan masjidu. Karena setelah an itu pasti di kasroh. Robnya menjadi jar. Namanya di kasroh itu namanya majrur. Majrurun bi'an. Ya, majrurun bi'an. Alhamdulillah.
Oke, sekarang kita bergerak yang kedua. Yang kedua ini coba Kak Yuli dibaca. Ya nasoba. Ya nasoba lil mudhof, kata depan isim yang artinya adalah ya, wahai, yang menasbahkan manfaat bahkan isim mudhof. Ya, betul. Ya nasoba lil mudhof, artinya kata depan isim adalah ya. artinya wahai. Wahai. Ya itu menasobkan. Menasobkan itu memfathahkan. Misalnya ya nisa'an nabi. Ya nisa'an nabi. Nisa'an itu adalah setelah ya. Ya nisa'a. Bukan ya nisa'u, bukan ya nisa'i, ya nisa'an. Kalau bi setelah bi itu di kasroh. Kalau ya itu di fathah. Ya nisa'an nabi. Ya ahlal kitabi. Ahla setelah ya. Menjadi ahla. Bukan ahlul kitabi. Ya ahlal kitabi. Sama sekali. Itu yang dibaca itu tuh. Setelah ya itu di kita nggak tulisan Indonesianya itu. Iya, dan ada Arab. Jelas ya? Jelas belum? Berisik. Jelas. Oke, jelas. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga belum kebaca, saya besarin dulu. Mana keatirohnya? Ya besarin. Iya. Nggak kebaca ini. Ini keatiroh. Li'ila nasaba. Illa nasoba lil mustasna. Kata depan mustasna. Artinya adalah illa, kecuali menasabkan isim yang dikecualikan. Menasabkan isim yang jangan semua baca dong, jadi nggak kedengaran. Kalau kita baca yang dikecualikan. Jadi di sini yang dibaca setelah illa itu dinasob. Illa kitabah. Illa kitabah. Illa masjidah. Illa kecuali. Ya, illa kecuali. Tapi setelah illa itu nasoba. Nasoba itu artinya menasobkan. Illa nasoba. Artinya fathah. memfathahkan. Itu salah satu ciri dari nasob. Illa masjidah. Illa kitabah. Sebelah kanan. Ya, oke. Sekarang yang keempat adalah la nasoba lin nakiroh. Ya, dari besar kata. Sini juga bisa kita. Siapa itu? Ada siapa tadi? Oh iya, saya ingin dengar suaranya Kak Tati Hartimah. Mana Tati Hartimah? La nasoba lin nakiroh adalah kata isim, artinya adalah la, tidak, dan menasabkan isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Belum tahu. Isim nakiroh itu isim yang umum. Cirinya apa? Cirinya tanwin. Isim nakiroh itu cirinya tanwin. Itu nama. Tanwin cirinya. Kalau di dalam awal surat Al-Baqarah, Ibu membaca la roiba, betul? La roiba fi. Dalikal kitabu la roiba. La roiba fihi. La roibat. Itu adalah roiba itu nakiroh. Aslinya roibun. Menjadi roiba karena ada la. Jadi la itu menasobkan. Ini artinya la nasoba itu artinya la menasobkan nakiroh. Itu arti dari judul. Bacanya dari sini. Aku tuh deket. Arti dari judulnya itu. Kemudian yang kelima, inna nasoba rofa'u. Inna nasoba rofa'u. Ini ada dua yang dinasobkan. Ada. Inna nasoba ya. Coba kaidah dibaca kaidah inna nasoba. Ya, inna nasoba adalah kata depan jumlah kalimat, artinya
Iya, inna sesungguhnya yang menasabkan isim dan menapak kabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi inna saya kasih tahu 1 sampai 4 yang dipengaruhi itu satu isim. Kalau mulai 5 yang dipengaruhi itu dua isim, yaitu inna nasabna rofa'u. Yang pertama dinasobkan, yang kedua dirofakkan. Contohnya innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Allah itu dinasobkan. Ghafurun dirofakkan. Itu artinya dia mempengaruhi dua isim. Pertama innallaha, Allah dinasobkan. Kalau nggak ada inna, Allahu ghafurun. Karena ada inna, innallaha ghafurun. Terakhir nggak apa-apa, saya ikut. Siapa tahu saya nggak bisa. Terakhir malam ini adalah kana. Terakhir malam ini itu adalah kana. Ini awamil yang terakhir saya jelaskan malam ini. Saya baca sendiri. Kana rofa'u nasoba adalah kata depan jumlah. Jumlah itu kalimat. Kana rofa'u nasoba adalah kata depan jumlah. Artinya adalah kana itu artinya adalah yang merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kalau inna itu nasoba rofa'u, menasobkan isim, merofakkan khobar. Contohnya innallaha ghafurun. Allah dinasob di fathah, ghafurun dirofa. Tapi kalau kana itu terbalik, rofa'u nasoba. Jadi kanallahu ghafurun gitu. Kanallahu Allahu ghafurun. Jadi dia merofakkan isim, menasobkan khobar. Itu nanti saya kirim penjelasan judul per judul itu. Malam ini saya perkenalkan sampai 6. Disebut awamil isim. Kolom 1 sampai 6. Kolom 7 sampai 10 disebut awamil fi'il mudhari. Awamil fi'il mudhari. Ini menurut saya pemadatan materi. Pemadatan materi karena ibu-ibu itu orang sarjana semua, jadi saya harus hati-hati menyampaikannya. Jadi malam ini ada penjelasan apa pentingnya Al-Quran, ada penjelasan lagu-lagu, ada penjelasan judul-judul, ada contohnya juga. Oke. Kalau mau cepat pinter, baca saja buku syarah itu. Kalau ada yang belum paham dari buku syarah, kirim pertanyaan ke grup, insya Allah saya jawab. Mbak Rifki bantu jawab juga nanti. Oke, saya kira malam ini kontrak saya habis. Tapi kalau ada yang tanya, saya kasih kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Jangan-jangan saya nggak jelas menjelaskannya. Maaf Ustadz, bukan nggak jelas. Terutama saya memang kurang memahami memahami kajian ini karena memang saya dari IAIN-nya dulu umum Ustadz. Oh, betul, Dari betul. umum, jadi harus pelan-pelan. Oke, baik. Kalau begitu memang saya berusaha sepelan mungkin, gitu kan. Ya. Saya tes malam ini itu seperti apa.
Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, kita ulang aja minggu depan, ya kan? Tapi gini ya Bu ya. Begini saya ingin kasih tahu, jangan merasa minder, jangan merasa nggak apa karena dari jurusan umum. Saya dari jurusan bahasa Indonesia, Bu. Oh iya. Ya, di IAIN dulu jurusan bahasa Indonesia, cuma nyebrang ke PAI. Halo Ita. Ya. Kita di Padang Panjang nih Pak Ustadz. Panjang. Kampungnya dari Padang Pak. Kami udah ke rumah Ita tuh dulu. Oke, dulu saya berani pindah ke PAI karena itu ketua jurusannya Pak Saripudin itu dari Padang. Ya, betul Pak, saya kenal Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi jangan merasa jangan merasa karena dari umum enggak. Maka dari itu coba yang saya mulai dari Bijari tadi kan itu enggak ada yang dari Arab, dari umum bisa semua, ya kan? Ya, sama maksud saya pelan-pelan. Oke, baik. Ya Allah, berilah kesabaran kepada saya dan kepada jamaah Tamyiz ada sekarang. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Itu absen itu karena ada yang berdua itu. Jadi barangkali nggak ada namanya. Iya, betul. Oke, iya. Oke, benar diingatkan dengan absen. Bu Alfiah ada. Bu Barkah enggak? Bu Akatiroh masuk. Faizah Hanum iya ada. Barkah enggak ada. Aisyah enggak ada. Cucu Tartilah ada. Nur Aida ada. Musriah ada. Purnawati enggak ada. Rifkiyati ada. Rosita Jamal ada. Rosmaitar enggak ada. Rukayah ada. Salmah ada, Siti Juriah ada, Surmiati nggak ada. Tadi udah. Hati Hatimah ada, Wahyu Hati ada. Ini sebelahku. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Yuli ada, oke, Alhamdulillah. Dah, terima kasih. Surmiati salah masuk tuh tadi Surmiati. Oh, kita bertiga tadi makanya telat. Kita ada grup sendiri tadi, dikira itu saya karena Surmiati sudah membuka dengan Teh Juju, jadi saya ikut gabung di situ. Tahu salah, makanya telat tadi. Oh gitu. Kira bisa ya masuk ya? Dia tidak buka yang di share untuk gabung itu. Oh iya Musri Anapkan, oke maaf ya, oke baik. Ya. Kalau nggak ada ini Ajair nanya, ini apa namanya idnya sama yang lalu ya? Selalu apa tetap itu? ini. Untuk ininya, untuk membuka apa ya? Sama kan angkanya. Link. Oh iya, linknya itu sama supaya saya nggak keseliru dengan yang lain. Saya buat sama untuk semuanya. Maksud saya supaya mudah, gitu. Tapi saya tetap ketika acara saya tetap kirim, gitu. Gitu. Jadi kalaulah nanti itu buka aja link yang lama, tetap itu bisa. Oke, baik. Saatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dimudahkan pada malam ini, kita digampangkan untuk memahaminya. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.